Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang presentasi sumber medan magnet. Berikut adalah anggota kelompok: 1. Muhammad Bahardin Hussein, 2. Surya Saputra, 3. Faisal Rizky Pratama. A. Pengertian medan magnet. Seperti halnya listrik, magnet juga dapat menimbulkan suatu medan yang disebut medan magnet, yaitu suatu ruang sekitar magnet yang masih terpengaruh gaya magnetik. Pada tahun 1269, berdasarkan hasil eksperimen, Pierre de Maricourt menyimpulkan bahwa sebuah magnet bagaimanapun bentuknya terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet ini memiliki efek kemagnetan paling kuat dibandingkan magnet-magnet lainnya. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. B. Sumber medan magnet. 1. Medan magnetik dari muatan titik yang bergerak. Apabila muatan titik Q bergerak dengan kecepatan V, muatan ini akan menghasilkan medan magnet B dalam ruang yang diberikan oleh dengan R merupakan vektor satuan yang mengarah dari muatan Q ke titik medan P dan merupakan konstanta kesebandingan yang disebut permeabilitas ruang bebas yang memiliki nilai sebagai berikut. Satuan sedemikian rupa sehingga B dalam Tesla apabila Q dalam kolom, P dalam meter per detik, dan R dalam meter. Satuan N per A 2 berasal dari pernyataan bahwa 1T sama dengan 1N per A kali M. Konstanta 1/4 pi secara bebas dicakupan dalam persamaan berikut, sehingga faktor 4pi tidak muncul dalam hukum Ampere. Untuk medan magnetik, apabila muatan listrik yang bergerak ini analog dengan hukum Coulomb untuk medan listrik akibat muatan titik, bahwa medan magnet dari muatan titik yang bergerak memiliki karakteristik berikut. A. Besaran B bersebanding lurus dengan muatan Q dan kecepatan V dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari muatan. B. Medan magnetik adalah 0 di sepanjang garis gerak muatan. C. Arah B tegak lurus terhadap kecepatan V maupun vektor R. 2. Medan magnetik sebuah elemen arus. Hukum Biot-Savart. Hukum ini menerangkan hubungan matematis antara arus listrik dalam kawat dengan medan magnet yang dihasilkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa konstribusi induksi magnetik dB pada suatu titik P berjarak R dan bersudut terhadap elemen pengantar dL yang dialiri arus L. A sebanding dengan kuat arus LB. B sebanding dengan panjang elemen pengantar DLC. C sebanding dengan sinus sudut apit antara arus pada DL dengan garis hubung titik P dengan DLD. D berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik P dengan elemen pengantar DL. Pernyataan di atas dapat dituliskan secara matematika dalam persamaan berikut. Dengan K adalah konstanta yang memenuhi hubungan. Dengan demikian dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan menyatakan permeabilitas vakum yang besarnya sama dengan WB per A kali M. Persamaan tersebut disebut hukum Biot-Savart. 3. Akibat adanya simpal arus pada gambar tersebut, pengantar melingkar dengan jari-jari dari arus I. Kita akan menentukan induksi magnetik di titik P yang berjarak R dari elemen pengantar D berdasarkan hukum Biot-Savart atau persamaan yang dirumuskan seperti digambar.
Karena R tegak lurus terhadap DL, maka 0 sama dengan 90 derajat. Persamaan di atas dapat ditulis menjadi berikut. Induksi magnetik dB dapat diuraikan menjadi dua komponen. Komponen yang sejajar dengan sumbu lingkaran adalah dB sin, sedangkan komponen yang tegak lurus sumbu adalah dB cos A. Komponen dB cos A akan saling meniadakan dengan komponen yang berasal dari elemen lain yang berseberangan hingga adanya komponen dB sin A yang masih tersisa. Seperti gambar tersebut. Akibat adanya arus dalam solenoida penghantar yang berbentuk banyak lilitan sehingga menyerupai lilitan pegas disebut kumparan atau solenoida. Solenoida yang dari dialiri arus listrik menghasilkan garis medan magnetik yang polanya sama dengan yang dihasilkan magnet batang. Besar induksi magnetik ini akan kita tentukan dengan hukum Ampere. Berikut adalah gambar solenoida. Contoh soal, kawat A dan B terpisah sejauh 1 meter dan dialiri arus listrik berturut-turut 1 ampere dan 2 ampere dengan arah seperti ditunjukkan gambar di bawah. Tentukan letak titik C di mana kuat medan magnetnya adalah 0. Pembahasan. Agar kuat medan 0, kuat medan yang dihasilkan kawat A dan kawat B harus berlawanan arah dan sama besar. Posisi yang mungkin adalah di sebelah kiri kawat A atau di sebelah kanan kawat B. Mana yang harus diambil? Ambil titik yang lebih dekat ke kuat arus lebih kecil, sehingga posisinya adalah di sebelah kiri kawat A. Namakan saja jaraknya sebagai X. Berikut adalah penyelesaian dari soal di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.